Halo Brood in the Sky, anyway Baswai. Balik lagi bersama gue Arik, reviewer indie dari jualinlaptop.id. Alhamdulillah nih, kali ini kita udah masuki bulan suci Ramadan. Nah, kali ini juga gue akan bikin konten menarik nih, yaitu gue bakalan ngerekomendasiin game yang cocok banget digunain pada saat kita ngabuburit, nungguin waktu berbuka, enaknya sambil main game. Penasaran game-game apa aja yang bakal gue rekomendasiin? Tonton videonya sampai habis. Yang pertama ada game My Hot Pot Story. Nah, buat kalian yang suka game dengan simulasi memasak, gua rasa game ini sangat cukup bagus untuk kalian mainkan nih. Selain kita memasak di sini, kita juga bisa mengelola manajemen bisnis pada sebuah restoran. Game ini dirilis pada tahun 2019 oleh developer Tiongkok bernama Alex. Pada saat itu juga game ini sangat terkenal di kalangan pengguna Android ataupun iOS. Jadi, My Hot Pot Story ini adalah simulasi game memasak dengan alur cerita. Di sini kalian berperan sebagai pemilik restoran dan juga pengelola restoran. Di sini kalian dituntut untuk menyiapkan dan menghidangkan hotpot kepada para pelanggan. Di sini kalian juga bisa menyiapkan menu pada restoran, kemudian mengelola staff dan juga bisa mendesain interior dari sebuah restoran. Buat ngumpulin menu-menu baru dan juga kuah baru, di sini kalian bakal ngumpulin bahan-bahan secara berkala. Nanti kalau bahannya udah terkumpul dan juga base ingredients-nya udah siap, kalian bakal bisa membuat menu baru dan juga kuah hotpot baru. Salah satu fitur yang bikin gue tertarik sama game ini adalah kalian bisa ngerekrut staff. Nah, staffnya ini bisa kalian upgrade lagi atau develop skillnya sama kalian sendiri. Kalian bisa kasih training ke staff. Nah, nanti staffnya itu skillnya makin bertambah lagi. Jadi staffnya ini bisa lebih cepat untuk ngerjain makanannya ataupun mengantar makanannya ke customer. Selain itu, pemain juga bisa merancang interior mereka sendiri. Di sini kalian bebas nih untuk mendekorasi ataupun menambah furnitur di restoran kalian untuk menarik para pelanggan dan merubah suasana restoran. Kalau menurut gua game ini tuh cukup ringan, sederhana dan mudah banget dimainin. Apalagi buat kalian yang bukan gamer-gamer banget. Kenapa? Karena di awal kalian bakal dikasih tutorial gimana cara mahamin game ini terlebih dahulu. Kemudian grafik yang bagus ditambah suara yang menarik membuat game ini menjadi lebih menyenangkan. My Hot Pot Story adalah game yang sederhana, santai, dan juga mudah untuk dimainkan, tetapi tetap menyenangkan dan juga menghibur. Selain itu, kalian juga bisa bereksplorasi dengan berbagai fitur yang ada di game ini. Oke, buat kalian yang main Twitter, pasti kalian gak asing dengan game ini. Karena game ini viral banget di Twitter. Di game ini kalian ditugasin menjadi ibu kos. Lebih tepatnya nama game ini adalah Rent Please Landlord Ship. Nah, kalau yang pertama tadi adalah manajemen memasak, kali ini adalah manajemen properti. Kalau kata warga Twitter mah menjadi ibu kos. Game Rent Please ini dipublikasikan dan juga dirilis pada tahun 2022 oleh indie developer game bernama X-Torch Interactive. Setelah beberapa bulan perilisannya, game ini tuh cukup populer di kalangan usia 17-25 tahun. Selain itu, game ini juga cepat menyebar di media sosial, salah satunya adalah Twitter. Di game ini, pemain berperan sebagai pemilik properti yang harus mengelola apartemen mereka. Kalian di sini dituntut untuk mengumpulkan uang sewa dan juga mengupgrade furnitur untuk meningkatkan kualitas properti. Kalian juga bisa berinteraksi dengan para penyewa dan memenuhi kebutuhan mereka dengan menyediakan fasilitas seperti laundry, restoran, minimarket, dan juga gym ataupun yang lainnya untuk mendapatkan rating yang bagus dari para penyewa dan membuat para penyewa betah dengan properti yang mereka sewa. Tetapi menurut gua ada satu kekurangan yang gua nggak suka banget di game ini. Iya, game ini banyak banget iklannya. Walaupun di beberapa tugas kita harus menonton iklan untuk mendapatkan uang tambahan di game ini. Tetapi menurut gua hal kayak gini tuh ganggu banget. Bayangin aja kalian lagi main gamenya dengan asik, tiba-tiba muncul iklan kayak gitu. Enggak banget. Apalagi dengan adanya iklan kayak gini membuat HP kalian jadi lebih panas dari biasanya. Terlepas dari iklan tadi, menurut gua game ini cocok banget buat kalian yang menyukai game simulasi manajemen properti yang mudah dipahami dan juga grafis yang baik. Tetapi kalau kalian lebih suka game yang menantang, gua kurang menyarankan game ini karena game ini adalah basicnya simulasi yang gampang dan juga mudah untuk dimainkan.
Nah, di urutan yang ketiga kali ini, menurut gua game ini cukup banyak banget digemari oleh penggemar FPS, atau istilah awamnya mah ini adalah game tembak-tembakan. Di Indonesia game FPS itu sudah banyak, seperti Apex, Valorant, ataupun Point Blank. Namun yang bakal gua bahas kali ini adalah Call of Duty, tetapi versi mobile-nya. Call of Duty ini termasuk game AAA yang mana untuk produksi dan pembuatan gamenya itu tergolong sangat mahal. Termasuk game AAA, tentunya game ini dibuat oleh studio-studio besar dan tentunya terkenal juga. Call of Duty Mobile ini dirilis pada 1 Oktober 2019 oleh Timi Studio di bawah lisensi Tencent Games. Grafik dari game ini menurut gua udah cukup bagus banget, mulai dari model karakternya, senjata, dan juga lingkungan yang ada di dalam game ini. Terlihat lebih detail dan juga realistis banget. Gua rasa dengan grafik yang seperti ini, game ini cukup dapat bersaing dengan game FPS lain di platform mobile. Suara dalam game ini menurut gue juga sangat realistis banget, mulai dari suara tembakan, senjata, dan juga perlengkapan militer. Gameplay dari Call of Duty Mobile ini emang nawarin experience yang sangat seru dan memacu adrenalin. Ada beberapa mode permainan yang tersedia seperti Team Deathmatch, Domination, dan juga Search and Destroy. Selain itu, game ini juga menawarkan berbagai pilihan karakter yang bisa dipilih oleh pemain, serta banyak senjata yang bisa di-upgrade dengan attachment yang berbeda. Game ini juga punya fitur yang memungkinkan pemain bermain bersama dengan teman dengan mode multiplayer. Jadi kita bisa dapetin pengalaman bermain game yang lebih seru dengan teman-teman. Kayak game pada umumnya, game ini juga terdapat event-event yang menarik. Overall sih menurut gua game ini sangat rekomen buat kalian menyukai game FPS. Grafiknya oke dan juga gameplaynya yang menyenangkan. Karena punya banyak mode, jadi kadang pemain tuh betah banget buat maininnya. Jadi pengen banget buat main terus. Call of Duty Mobile seru dan juga memacu adrenalin. Buat yang keempat kali ini yaitu dari Mobile Legends. Tetapi yang gue bahas adalah bukan mode rank ataupun klasikannya, melainkan ini adalah mode arcade yaitu Magic Chess. Gue rasa kalian semua tidak asing lagi dengan mode Magic Chess dari Mobile Legends ini. Sebelumnya, Monton sebagai developer utama dari game ML ini merilis Magic Chess di aplikasi yang berbeda. Jadi awalnya itu terpisah dari ML yang ada saat ini. Tetapi di sekitar akhir tahun 2020 setelah dilakukan update season, Monton ini menambahkan mode arcade dan memasukkan Magic Chess ke dalamnya dengan engine terbaru dan kualitas grafik yang lebih baik. Magic Chess ini adalah game strategi yang berbasis papan catur. Jadi kalau game yang mode klasik atau rank kalian maininnya di lane, nah kalau Magic Chess ini lane-nya adalah papan catur dengan item dan elemen yang harus kamu perhatikan untuk bertahan. Grafik dari game ini udah cukup bagus dengan karakter dan lingkungan game yang udah detail. Tetapi gue juga nggak bisa bilang ini lebih bagus dari yang mode regulernya Mobile Legends ya. Karena kalau mode reguler itu grafiknya udah nggak ada lawan menurut gue. Keren banget. Walaupun gitu, grafik dan juga suara dari game Magic Chess ini membuat pengalaman kamu menjadi lebih menyenangkan. Karena emang ini tuh gamenya basicnya strategi papan catur. Jadi kalian mainnya juga butuh pengamatan yang bagus, perancangan yang menetap, sama pinter-pinter buat bertahan. Dalam permainan, pemain harus memilih karakter untuk membentuk tim yang kuat dan mengalahkan tim lawan di atas papan catur. Terdapat banyak karakter dengan kemampuan yang berbeda, sehingga pemain harus memilih karakter yang tepat untuk menangani musuh. Selain itu, pemain juga harus memperhatikan aliansi dan combo karakter untuk memaksimalkan kekuatan tim. Magic Chess menawarkan konten yang menarik, seperti pilihan karakter dari berbagai aliansi, mode permainan yang berbeda, dan juga skin yang dapat di-upgrade. Game ini juga menawarkan fitur yang memungkinkan pemain untuk bermain dengan teman-teman mereka dengan menantang pemain lain dari seluruh dunia. Terdapat juga turnamen Magic Chess yang diadakan secara berkala dengan hadiah menarik bagi para pemainnya. Selain dari kekurangannya yaitu game ini membutuhkan waktu yang lama untuk bermain dan juga game ini tidak ada tutorial detail untuk permainannya, gua rasa game ini rekomen banget buat kalian mainin. Apalagi kalau kalian suka sama game yang menyusun strategi. Walaupun gameplaynya beda dari Mobile Legends reguler, tetapi Magic Chess ini punya daya tarik tersendiri dan bisa jadi alternatif bagi para pemain dan juga penggemar Mobile Legends. Yang kelima, kali ini gue bakalan ngerekomendasiin game strategi lagi nih guys. Tetapi menurut gue strateginya kali ini adalah real time.
dimana kalian di sini melakukan pembangunan, kemudian perang, pasukan, dan juga pengumpulan resource, yaitu Clash of Clans yang dirilis sudah cukup lama di tahun 2012 dari developer Supercell. Clash of Clans ini game gua zaman SMP SMA guys, tetapi yang gue lihat game ini masih cukup populer di kalangan bocil sampai remaja. Pas awal sih gue ngerasanya game ngebangun kayak gini bakalan ngebosenin banget. Tetapi sepertinya gua malah kecanduan. Kenapa? Karena di sini pemain gak cuma ngebangun biasa, tetapi ngebangun pertahanan. Kayak misalnya nih, ngebangun meriam itu di bagian mana, kemudian ngebangun menara pengawas di bagian mana, sampai naruh base pasukan itu harus di mana kita harus pikirin buat bertahan dari serangan-serangan pemain lain. Kalau dari segi grafik sih menurut gua dia udah bagus banget. Detail juga karakternya, lingkungan, sampai pas lagi ada serangan dan pas bangunan kita hancur itu udah cukup smooth. Grafik dan suaranya yang ada di game ini ngebuat pengalaman main game kalian jadi lebih real dan juga seru. Jadi karena COC ini game yang real time banget, dia nggak beda jauh sama Magic Chess, yang mana kalian itu harus merencanakan baik-baik untuk strategi dan juga membangun desa. Selain harus membangun desa, mereka mengumpulkan sumber daya dan melindungi desa. Pemain juga dapat membentuk klan dan berpartisipasi dalam clan war untuk mendapatkan hadiah dan meningkatkan reputasi klan. Clash of Clans ini juga punya mode permainan yang berbeda seperti single player campaign, multiplayer, dan juga clan war. Selain itu, game ini juga menawarkan skin yang dapat di-upgrade untuk karakter dan juga bangunannya. Walaupun game ini secara keseluruhan udah rekomen banget, gua mau ngasih tahu beberapa kekurangan game ini yang kalian juga harus pertimbangin. Kayak mainnya tuh butuh waktu yang lama banget buat ngebangun dan ngumpulin resource-nya. Jadi emang kalian gak bisa instan yang mana bisa jadi dan lengkap dalam waktu 2-3 hari main. Oke, jadi itu dia tadi rekomendasi game dari gua buat menemani kalian ngabuburit menunggu azan maghrib. Lengkap dari game yang ringan, challenging, dan juga game yang membutuhkan strategi yang bagus. Kalau kalian ada rekomendasi game yang bagus, langsung aja tulis di kolom komentar yang ada di bawah. Sekian pembahasan rekomendasi game dari gua kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kira-kira next time-nya gua harus rekomendasi apa lagi nih buat kalian? Langsung tulis aja di kolom komentar yang ada di bawah. Jangan lupa juga buat like, subscribe, dan nyalahin tombol loncengnya. Gua Arik, see you bro in the sky, anyway, bye.